Koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial. Oleh saya, Siti Aisyah dari SMAN Negeri 23 Garut. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, baik siswa, guru, orang tua siswa, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Berikutnya 5 kompetensi sosial emosional dari kerangka Kessel. Yang pertama yaitu kesadaran diri, berkaitan dengan pengenalan emosi, memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami proses belajar dan pemikiran diri, serta mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua yaitu kesadaran sosial, berhubungan dengan proses empati, memahami perbedaan perspektif dan berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan. Selanjutnya adalah pengelolaan diri, berkaitan dengan mengelola emosi dan fokus, mengelola stres, mengontrol impuls, dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga, keterampilan berelasi, yaitu membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap saling menghormati. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berkaitan dengan mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat, dan membuat pilihan dan keputusan. Kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika ditopang oleh kesadaran penuh atau mindfulness, maka akan mewujudkan well-being atau kesejahteraan psikologis bagi peserta didik. Adapun 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu pengajaran yang eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memodelkan atau menjadi teladan, yaitu mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah. Yang kedua, belajar, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosionalnya. Yang ketiga yaitu berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Berikut pertanyaan pemantik dari koneksi antar materi modul 2.2. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, guru berperan besar dalam membentuk siswa secara utuh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang melekat pada diri siswa. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan assessment yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Well-being ini akan terwujud dalam pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Sehingga begitu penting peranan dari PSE dalam kegiatan kelas dan sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah ini dapat dilakukan dengan cara pengajaran yang eksplisit. Yang kedua, terintegrasi dalam praktek mengajar guru.
dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama bahwa guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Yang kedua, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur dengan ketika hasil di tingkat TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Pembahasan di atas sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Dan PSE yang berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Selain itu, pembelajaran dari 5 kompetensi sosial emosional ini, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran 5 KSE ini dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humanira. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sebagai seorang guru yang bertugas menuntun peserta didik dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki, baik kognitif, afektif, psikomotor. Oleh karena itu, saya berupaya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan dan mengaktifkan seluruh peserta didik, dan memberikan pengalaman baru bagi siswa baik dari segi pengetahuan, karakter, maupun teknologi. Setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang telah saya lakukan selama ini juga merupakan bagian dari implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Pelaksanaan 5 KSE ini juga harus didukung oleh mindfulness atau kesadaran yang penuh untuk mewujudkan well-being bagi peserta didik. Pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang telah saya pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka Kessel, bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program koordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah, yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain. PSE juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, yaitu pemahaman tentang konsep mindfulness atau kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 KSE dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis. Latihan kesadaran penuh ini dapat membangun keterhubungan diri dengan berbagai kompetensi sosial dan emosional. Dalam melaksanakan mindfulness, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melatih dan menyadari napas. Yang ketiga yaitu terkait dengan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah,
Dan yang keempat, penguasaan KSE bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Itu dapat dilakukan dengan cara memodelkan atau menjadi contoh. Yang kedua itu dengan cara belajar. Dan yang ketiga dengan berkolaborasi. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu pertama bagi murid-murid, yaitu belajar melakukan kegiatan melatih dan menyadari napas sebagai salah satu bentuk kesadaran penuh, sehingga melatih peserta didik juga dalam mengontrol emosi dan perasaannya. Berikutnya, lebih mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Selanjutnya, lebih memahami perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran agar well-being-nya dapat tercapai. Adapun bagi rekan sejawat yang akan saya lakukan yaitu menularkan hal-hal baik terkait dengan kompetensi sosial dan emosional, karena kompetensi ini juga harus dikuasai oleh rekan sejawat. Yang kedua, berkolaborasi dalam mewujudkan well-being di sekolah, dari mulai yang paling sederhana, dengan menerapkan prinsip memberikan contoh atau memodelkan dan belajar serta berkolaborasi. Demikian untuk koneksi materi modul 2.2 ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru hebat.